ada ya, tetap ada. Tapi gini, anak tunagrahita itu ada beberapa tingkatan Mas ya. Ada yang mampu latih, jadi kemampuannya rendah ya. Ada yang mampu rawat bawahnya, kemudian ada yang mampu didik. Itu satu. Itu secara kemampuan belajarnya ya. Jadi mentalnya itu. Kemudian kadang dibarengi dengan kondisi fisik ya. Kalau kondisi fisiknya normal tidak ada kesulitan, tapi kan ada yang diikuti dengan kondisi fisik yang ada lemah ya, spastik kaku ya. Ada murid sini yang tangannya itu yang kaku, kanannya yang bekerja kiri. Nah ini hari ini nggak masuk ya, kalau kemarin masuk ya. Kesulitannya adalah pertama adalah terhadap kondisi anak itu. Kalau anaknya mampu didik dengan fisiknya yang normal, tidak masalah. Dia diinstruksi, contoh loncat, lari, lempar, mudah sekali. Tapi kalau kita ketemu dengan anak-anak yang dengan bawaan kemampuan fisiknya yang tidak maksimal, tidak bagus, itu ya ada kendala. Nah, kendala itu yang kita sesuaikan tadi. Gitu. Monggo, ada lagi? Ya Pak, saya menyambung pertanyaan dari Mas Nana. Bagaimana cara Bapak atau Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Ya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kebetulan anak saya itu yang kelas 9 ya. Kelas 9 itu ada yang dulu naik tangga itu tidak mampu, tidak bisa, berani, takut karena layu. Tahu ya, layu kaki dari kemampuan ototnya itu lemah. Itu itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau anaknya mampu jalan, ya jalan. Kalau mampu lari, kalau mampu lorot, lari. Disesuaikan dengan kemampuan anak. Prinsipnya itu. Jadi disesuaikan ke olahraga yang dia mampu. Kemudian seperti ada olahraga yang paling sederhana itu boci, tahu ya? Boci itu bunderan bola kayu, bola kayu yang digelundungkan. Dan kemampuan dia memang itu ya itu menggelundungkan bola kayu, melempar, itu sudah bagus gitu. Itu jadi disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi anak kita tidak bisa di generasi sama. Seperti kalian menghadapi teman-teman kalian, kemampuan sama, diberi instruksi X bisa, enggak semuanya begitu. Kemudian kalau dia perlu dipandu, mau jalan, ada contoh tidak, ada tumpuan ya, ada ini ada biasanya kita akan pakai korn itu ya. Kalau anak itu bisa dia loncat, ya dia loncat, berarti kan loncat. Kalau dia mampunya itu tidak loncat jalan, ya di jalan. Kalau jalan saja tidak mampu, dia berarti dibantu dengan tangannya, kita bantu dia itu disesuaikan. Yang jelas kalau olahraga itu kan berarti menggerakkan organ tubuh ya kan? Sehingga anak itu mempunyai elastisitas, punya keterampilan motorik dan sebagainya itu dengan punya teorinya itu jadi sesuaikan kondisi anak. Izin menyambung lagi Pak. Yeah. Kan tadi diklasifikasikan menjadi 3 kemampuannya. Nah, bagaimana penanganannya di dalam kelas? Apakah dijadikan satu apa dipisah gitu Pak? Kelasnya rombel ya, rombongan belajarnya jadi satu rombongan. Itu prinsipnya, rombongan jadi satu. Kelasnya jadi satu, masuknya jadi satu. Kalau pas masuk, kalau pas online ya kita. Ini kemudian kita bedakan dengan kemampuan. Contoh, setiap kelas 9 saya itu ada 5 anak ya, contoh ya. Yang 2 punya kemampuan motoriknya bagus, kemudian kemampuan tingkat kecerdasannya juga ringan, jadi mampu didik. Kemudian yang 2 itu di bawahnya, jadi kemampuan sedang orang itu. Yang satu itu di bawah.
Jadi kalau waktu online, jadi ini tadi kan dia online, mereka ya, mereka berlima online. Berarti saya itu mengirim setiap hari mengirim 3 materi kelompok, 2 kelompok ini yang kemampuannya bagus, kemudian materi yang 2 kelompok kemampuannya bagus, kemudian saya kirim materi yang untuk 1 kelompok itu materi secara umum. Kemudian untuk materi penjas, biasanya selama ini saya mengirim video. Jadi video yang sangat sederhana. Contohnya gerak lokomotor, ya ada ya, ya gerak lokomotor. Itu ya ada instruksi. Dan anak-anak dengan didampingi orang tua itu menyesuaikan kemampuan anak. Ya tadi gerak loncat dan sebagainya itu ya disesuaikan itu. Jadi klasika tapi diberikan pendidikan atau pelajaran atau pembelajaran secara individual sesuai kemampuan gitu. Enggak, itu ada yang ditanyakan lagi. Oke. Apakah semua anak tunagrahita akan memiliki keterbatasan intelektual seumur hidup mereka? Iya. Karena inteligensi itu kan tidak berubah. Kecerdasan seseorang itu tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah kemampuan dalam memanfaatkan kecerdasan itu. Jadi gini, sama-sama anak mempunyai kecerdasan 70 ya, itu kan mampu didik ya. Batas atas kan 70. Anak 70 yang sekolah oleh orang tuanya dibawa ke sekolah, sama anak 70 yang tidak disekolahkan jelas akan beda kemampuannya. Tapi kalau inteligensinya sama, kalau dia dites pakai tes IQ sama, tapi dia tidak akan berubah gitu. Tapi dia akan mempunyai perbedaan kemampuan karena satu dilatih, yang satu tidak. Ya, mungkin jenengan punya motorik, ada tes motorik, kemampuan motorik seseorang dites. Dengan nilainya A, dengan nilainya A. Jangan latihan bal-balan, ini tidak latihan bal-balan. Yang pintar yang mana? Yang latihan itu. Ya karena latihan itu dia, maka kemampuannya akan baik, akan menjadi baik. Tapi IQ-nya tidak berubah. Kalau IQ kan tidak, inteligensi itu tidak berubah. Hanya kemampuannya karena masih punya tadi inteligensi 70, dia kalau di atas dia akan mempunyai kemampuan yang lebih itu. Jadi inteligensi tidak berubah, yang berubah adalah kemampuan dalam menggunakan itu. Kita punya skill, sama-sama kita punya motorik yang bagus ya, dengan motorik bagus. Yang satu belajar nari, ya. Yang satu tidak belajar, tentunya beda. Ya itu kemampuan. Kalau motornya sama, tapi kemampuan nanti di bidang tertentu sama. Jadi, pendidikan itu tujuannya utama adalah memanfaatkan kemampuan yang ada itu. Ada dengan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak. Terutama adalah kemampuan yang bersifat tidak memakai berpikir. Contoh anak sini itu ya ada yang ngojek. Nah, kemampuan motornya bagus, dia bisa tes untuk jadi driver, jadi sepeda motor. Tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan dari saya. Nah, dari Bapak sendiri itu bagaimana sih cara membangun chemistry dengan peserta didik? Pendekatan dari yang peserta didik yang notabene tunagrahita. Sebetulnya gini, anak ini. Jadi tidak ada anak-anak itu yang berani dengan guru itu nggak ada. Prinsip dasarnya itu, gimana kan sekolah itu mesti akan menghormati gurunya. Kecuali anak-anak yang kelainan sekali ya, itu prinsipnya. Jadi anak itu akan percaya dengan gurunya otomatis. Kalau murid saya, dia akan percaya dengan saya. Tidak tahu itu hubungan apa. Tapi kemudian kalau Bu Dewi itu punya siswa, dia juga akan dekat dengan Ibu Dewi. Nah, dengan cara pendekatan itu, maka kita akan terjalin hubungan yang baik. Sebetulnya anak itu mudah sekali.
anak tunagrahita itu kan butuh bantuan yang banyak karena serba kekurangan. Contoh, murid saya yang saya jelaskan 5 tadi, yang satu itu yang kemampuannya sangat agak mudah sendiri itu, dia pakai fisiknya itu dia nggak bisa, kebolak balik, jadi dilatih terus. Nanti hari berikutnya datang ya sudah lupa lagi minta satu. Kemudian dia pakai tas punggungnya, dia ya minta dibantu, mesti datang ke sini dari tasnya dicangkeng, masukkan satu, datang ke saya, tempat saya biasanya saya masih duduk minta dibantu. Nah, ini loh, anak-anak sebetulnya dengan gurunya itu sangat dekat. Jadi kalau tidak dekat, dengan anak dibantu itu akan menjadi dekat. Dengan pendekatan yang personal, dengan bantu, dengan menyapa, itu kan gitu. Dengan memberikan perhatian, dengan bantu tadi yang tidak bisa loncat dibantu untuk loncat. Ini kemampuan motoriknya juga enggak. Maka dia kalau di lapangan, biasanya di lapangan dengan guru olahraganya kan ada ya, guru dalamnya ada. Kita berarti gurunya kan tidak satu. Untuk anak-anak seperti itu ya kita dampingi khusus. Jadi guru untuk secara umum klasikalnya itu dengan guru olahraga yang dia itu biasanya saya ajak untuk keliling lapangan itu, kan kita pakai lapangan di seberang sana ya, dekat jalan lah itu. Ya, dia jalan, kemudian dia lari kecil-kecil mampu. Dulu dia tidak mampu lari. Itu, jadi pendekatan personal itulah dengan kita ikhlas ya. Kalau anak-anak itu siapapun lah, kalau kita dengan tulus membantu, nanti akan dekat. Kalau sudah dekat, suruh apa aja mau, anak-anak kan itu. Kemudian kalau kelas baru, mau anak baru ya berkenal, tapi lama-lama juga akan. Itu prinsipnya, itu pendekatan impersonal tadi, sehingga anak-anak nanti akan percaya dan akan apapun mudah. Gitu. Ya, kemudian cara Bapak sendiri membangun kepercayaan diri atau semangat belajar dari peserta didik tersebut itu bagaimana ya Pak? Nah ini, jadi kelebihan anak sebetulnya lah, anak normal dengan anak yang kekurangan secara intelektual itu, anak itu cenderung malas karena tidak bisa. Ya. Tapi kalau kita mensupport itu adalah dengan memberikan hadiah itu kan macam-macam ya. Dengan memuji saja kita hadiah, loh bagus, ayo teruskan. Umpama kita diajak mewarnai contoh ya itu, kemudian diajak loncat ya, oh bisa itu. Nah yang tidak bisa Pak, ada anak saya yang itu tadi dua anak satu anak loh. Yang kelompok yang tengah itu tidak mau dulu karena memang motoriknya itu tidak bagus gitu ya, kurang bagus itu, atau tidak ya, kurang bagus karena dulu pernah penyebabnya itu dia diare yang berkepanjangan, akhirnya kekurangan cairan. Nah kekurangan cairan itu ternyata berpengaruh ke otak, ke tubuh ya. Sekarang badannya bagus tapi itu, jadi jalannya itu kayak tidak seimbang. Tapi lama kelamaan ya itu akhirnya berani dengan memuji, dengan pujian itu, ayo bisa, ayo tak bantu, ayo seperti yang lainnya temannya, ayo gelo ikuti mbak ini atau mas ini gitu. Itu caranya gitu. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, Ya. Mungkin rada sensitif pertanyaannya. Apakah anak tunagrahita itu dapat mengikuti pembelajaran penjas pada umumnya atau membutuhkan modifikasi dari sarana dan prasarana sendiri? Jelas pakai modifikasi ya. Itu jadi penjas adaptif ya, disesuaikan dengan anak. Itu saya ulangi tadi, jadi prinsip pendidikan jasmani itu adalah melatih seluruh tubuh itu supaya bisa menjadi sehat apa ya dan sebagainya. Ya itu disesuaikan tadi. Kalau anak dengan motorik yang bagus itu ya kita ikuti sesuai dengan apa adanya. Jadi contoh biasa olahraga yang bukan atletik ya, yang permainan
anak-anak dengan kelompok tertentu itu bisa main sepak bola gitu. Atau permainan-permainan tradisional seperti gobak sodor itu kan ya dikembangkan ya, anak dengan liang dengan dengan bermain tapi dia juga berolahraga itu bisa. Tapi kalau anak-anak dengan kondisi tertentu itu ya memang motivasi dan penyelesaian tadi. Seperti anak kita itu ada yang kemudian muridnya sudah SMA ya, tahun kemarin kan saya SMA itu kemarin ikut lomba lari 400 meter dan loncat jauh untuk tingkat Jawa Tengah itu dapat medali emas. Tapi dia fisiknya memang bagus, dia ke sekolah sudah naik motor bisa apa. Tapi kalau jangan ditanya, kalau ada sedikit mengenal bahasa Indonesia dengan kalimat yang agak panjang sedikit itu kemampuan memahaminya lama itu. Tapi kalau motornya bagus ya seperti itu. Tapi kalau anak yang tadi yang saya satu itu, kemudian yang satu itu ada yang kemampuan motornya kurang itu ya. Jadi selalu kita sesuaikan dengan orang. Yang jelas anak-anak itu harus pertama kalau olahraga itu senang dulu. Buat anak senang. Membuat anak senang itu dengan apa? Menyanyi, ya. Ada toh? Menyanyi. Dengan menyanyi sambil berlari apa nanti apa? Yang sederhana saja lah. Kalau anak kecil itu kan ada ular-ularan tahu ya? Nah, itu dengan nyanyi ular-ularan itu kan sudah dia menggerakkan apa? Tangannya gerak, kakinya gerak, mulai bergerak, sudah mukul-mukul nggak terasa tapi bahagia. Ada juga kadang kita main kucing dan tikus. Ya, ini disesuaikan. Kalau kucingnya itu kemampuan motoriknya dibuat yang sama, kucing sama tikus jangan yang loncat, temannya saja yang sama. Jadi kemampuan anak yang larinya saja enggak ya dengan yang larinya aja sama. Gitu. Nanti anak akan senang. Dibuat anak senang disesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu bagaimana cara Bapak memodifikasi alat dalam pembelajaran TUMDES tersebut? Alat? Iya, alat tuh sudah ya. Sebetulnya kalau kita tidak memodifikasi tapi menyederhanakan ya tadi ya. Kita sederhanakan, kemudian kita memakai kadang tuntutan di kurikulum itu kan terlalu tinggi. Ada KD yang mengatakan anak bisa berenang dengan gaya bebas. Nggak mungkin kita terus kan gitu. Maka kita ke ada mapel, ada KD yang memang kita tidak terapkan ke anak tertentu. Tapi anak yang lain bisa. Gitu. Jadi kita tuntutan itu. Kalau ternyata terpaksa harus ke kolam renang yang dangkal, anak sudah mau turun itu sudah bagus. Anak mau turun ke kolam renang itu sudah bagus. Itu. Kemudian alat yang paling sederhana. Kalau kita pasti kan biasanya pemukul pakai bola box namanya ya, bola yang keras itu. Nah, bola kerasnya itu jangan ke anak nggak mampu dengan kemampuan itu. Ini kan kita pakai bola tenis malahan. Kita ganti bola tenis. Bola tenis saja yang justru malah bola tenis yang lama itu. Jadi tingkat elastisitasnya rendah. Jadi kalau dibuka ya enggak antar. Atau kita beli bola plastik gitu. Jadi alat modisnya ada. Kalau bola besar ya bukan bola voli itu betul kalau untuk anak-anak dengan kemampuan itu pakai bola karet yang murah itu. Itu modifikasinya bentuk itu. Kemudian kalau modifikasi yang lain, contohnya untuk senam dasar itu tidak pakai alat ya. Kalau yang pakai alat itu contohnya apa? Pakai alat. Contohnya sepak bola kita punya sepak bola yang bola standar, tapi kita pakai bola plastik itu karena beresiko sekali. Nah kemudian dikelompokkan tadi, kita olahraga itu tidak sendiri-sendiri, kita klasikal ya. Jadi mungkin rombongan saya, kelas saya dengan kelas yang lain yang SMP SMA itu jadi satu dengan didampingi guru dan didampingi oleh guru olahraga. Yang anak punya kemampuan yang sama yang sepak bola tadi kita kelompokkan. Kemudian nanti yang putri
dan mempunyai kemampuan untuk sepak bola itu. Kemudian tidak sampai main, menendang itu sudah bagus. Menendang kadang luput, Mbak. Pernah lihat? Ini menendang bola itu kayak kalau anak-anak kecil itu belajar itu loh, menendang bola luput. Iya itu. Menendang kan cukup. Sepertinya sepak bola isinya apa toh? Lari, mengejar, kemudian menendang kan. Larinya dia bisa dengan lari kemampuannya. Kita tendang, kejar itu bolanya. Itu loh. Kemudian menendang itu sudah melempar dan ya itu. Jadi bukan alatnya disederhanakan, bolanya tadi yang bukan bola standar, kemudian permainannya juga disederhanakan. Ini mungkin hanya menembak, menangkap, gitu loh. Jadi kiper bola tadi kiper saja bola sudah masuk dia baru gerak itu kan. Yang penting kan anak senang dan anak bergerak. Tapi kalau ada juga ketemu anak yang tidak mau apa-apa, fisiknya bagus tapi dia tidak mau apa-apa. Nah ini yang paling sulit adalah ini. Maka apa? Kadang kita dengan dia tidak ikut bersama-sama tapi dia didampingi sendiri gitu. Nah ya sekali saja gitu. Dia ya sekali-sekali, tapi nanti setelah dia berhenti beberapa saat diajak lagi sekali lagi begitu. Ya itu. Jadi modifikasi jelas ada dengan penyederhanaan, dengan memakai alat-alat yang sederhana. Tentunya kalau olahraga itu apapun bisa. Contoh kita punya cuilan genting itu ya. Cuilan genting kita jejer 1 sampai 10 saja ya. Kalau mau melatih ketahanan anak kan gampang. Jalan saja, ambil, maju, taruh, berdiri, tapi diambil lagi, maju, taruh lagi kan jadi 3. Berdiri sudah berapa kali itu? Itu, jalan. Nanti coba, suatu kali coba. Itu anak-anak yang normal saja berat, kalau sampai 10 ya, karena dia berapa kali dia jongkok sama berdiri itu. Untuk pertama 1 tok, dia jongkok, ambil, maju 2 langkah contoh ya, taruh, yang di situ ada berapa? Jadi 2 toh. Berdiri, dia taruh tapi berdiri, kemudian jongkok ambil 1, berdiri, ambil 1, berdiri. Berarti sini jongkok berdiri 1 kali, dia jongkok berdiri sudah 3 kali karena naruh 1, terus berdiri, terus ambil 2, ambil 1 toh. Coba nanti dicoba ya, terus maju lagi 2 langkah. Yang di bawah berapa? 2 toh? Taruh 1. Suruh berdiri, taruh 1 lagi. 2 itu kosong. Kalau anak-anak kita paling ya hanya 2 atau 3 itu. Apa semua bisa? Enggak. Wong suruh bawa sini, bawa sana saja. Ambil sini, bawa sana, lari, suruh naruh sana loh, ya tetap bawa sini lagi. Nah, itu kemampuan anak. Tapi kan dia apa? Yang penting bukan dia bisa, tapi dia mau beraktivitas, itu. Itu, monggo. Lanjutnya. Pertanyaan terakhir ya Pak. Berarti dari sini pulang. Ini mohon maaf sekali ya, mungkin ini agak fungsi mental anak tunagrahita itu bisa berubah selama hidupnya apa enggak ya Pak? Kalau fungsinya bisa, asal kita latih. Jadi gini ya Mas. Nah, contohnya kita saja lah yang kita normal itu, kita punya kemampuan membaca. Dengan sebulan baca buku berapa? Enggak. Buku belum ya. Sebetulnya sama seperti itu. Pakai enggak itu? Kemampuan membaca kita itu dipakai enggak? Gitu loh. Sekarang mudah banget. Membaca tidak harus buku lah. Kalau buku mahal, e-book saja banyak loh. Mulai sini pulang langsung. Saya punya target sebulan membaca 1 buku sains ya John novel gitu. Kalau novel itu enggak, kalau sekarang sains yang modern saja. Atau tentang apalah, ini kan jurusannya PJKN. Berarti olahraga ya, ambil saja e-book olahraga. Pokoknya saya mau baca contohnya buku olahraga
saya selesaikan 1 bulan. Nah, anak-anak tenaga itu ya sama seperti itu, dipakai enggak, dimanfaatkan enggak, dilatih enggak itu. Jadi kalau IQ enggak berubah, tapi kalau kemampuan yang ada itu kita latih, dia akan bisa. Itu bisa karena biasa. Maksudnya sederhana. Kalian cobalah lihat di YouTube itu kemampuan anak yang tangannya enggak ada, tapi dia bisa menjahit. Kita repot sekali. Itu ambil kelereng saja di tanah kita enggak bisa. Jadi dia bisa karena dia latih. Kemudian anak tunagrahita itu sesuai kemampuannya, betul. Dan pendampingan orang tua itu penting sekali. Jadi kalau kita normal, keluarga kita normal, kita harus syukur. Betul, kita harus bersyukur. Karena kalau ada keluarga yang begitu itu beban itu orang tua, kakak adiknya yang itu juga tanggung jawab, dan itu seumur-umur gitu. Tapi jangan pesimis, dia juga punya kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak di sini yang kerja tadi ojek ya, kemudian ada yang kerja di cleaning service, gitu. Ada yang jasa pengiriman barang kan ada toh. Dia motor itu jalannya mau ojek ini dan sebagainya, tapi dia bagian ngantar itu ada yang kerja pabrik, ada yang dikonveksi itu, kemudian ada yang bongkar pasang teratak kan ya, teratak ya, karena ada mantu kan itu pakai ya, itu ada yang kerja itu. Yang cleaning service banyak, kemudian di rumah makan ada, walaupun di sana hanya bagian cuci piring dan sebagainya, berkala ngelaruti itu kan piring dan sebagainya itu tidak apa. Bekerja itu kan semua kemampuannya. Bekerja gitu kalau di barat katanya itu kan mahasiswa itu dia punya part timer. Saya menjadwalkan setiap minggu itu kerja 5 jam. Nah, itu 5 jam itu kalau kita sudah untuk menghidupi ya, gitu. Jadi prinsipnya itu dia inteligensi tidak berubah, tapi kemampuan yang ada itu bisa dilatih sehingga ada perubahan. Tapi kalau orang tuanya protektif, gini ndak boleh. Saya dulu punya siswa, bapaknya itu orang kaya, rumahnya tingkat. Selama di rumah dia tidak pernah naik ke lantai 2. Bayangkan, karena apa? Protektif, jangan nanti takut nanti itu. Masuk di sini tuh waktu itu sudah SMP kelas berapa itu, karena pindah ke kota. Di sini kan naik turun ya, itu saya aja naik turun. Itu akhirnya bisa kan karena biasa itu. Kemudian saya ajari menggunting, walaupun gunting itu awal-awal gunting itu tangannya ke gunting lah ya, saya kan ya sudah lah. Kan tanggung jawab saya beritahu ini belajar gunting, ternyata yang ke gunting gitu lah. Gunting karena guntingnya tekan gitu. Jadi optimis, anak tunagrahita itu bisa dilatih sesuai dengan kemampuannya dan bisa dimanfaat dan bisa mandiri, ya, bisa mandiri. Yang jadi tukang cek itu masih sekolah, tadi masuk ya, bukan kalau ketemu bukan. Jadi memang betul dia ojeknya yang baru itu apa ya? itu ternyata betul, dan saya takut nggak mau sekolah, ternyata masih semangat sekolah, dia habis sekolah kan, sekolahnya belum full ya, full sama itu Mbak. Jadi prinsipnya IQ tidak berubah, tapi kemampuannya bisa ditingkatkan sesuai itu ya. Ada lagi Ya, berarti kesimpulannya tadi kan untuk fungsi mental sendiri itu masih bisa berubah ya Pak ya, dari fungsinya berubah, betul. Jadi sisa kemampuannya itu kalau diasah ya bisa, gitu loh. Itu sekarang itulah. Jadi IQ tetap, tapi apa kemampuan yang sisa itu bisa dikembangkan. Mungkin juga di balik kekurangan dari murid-murid Bapak itu ada kelebihan tersendiri gitu. Iya, kelebihan dia ya punya kekurangan itu. Iya, kan setiap manusia kan juga kan ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Ya itu. Sebenarnya kita jangan pesimis. Anak-anak itu pasti punya kelebihan, pasti. Hanya kita tidak menemukan. Dan yang utama adalah keluarga tidak protektif. Diberilah kebebasan untuk mengembangkan karir.
mengembangkan kemampuannya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Kalau dengan kalau olahraga itu kan ada olahraga penyandang cacat itu loh. Itu sudah eventnya kan sudah internasional juga, dan dengan jadi pelatih itu sudah bagus itu. Ya gitu, Mbak. Enggak, udah cukup ya. Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan dari kelompok kami ya Pak. Iya, iya. Yang kami juga minta maaf apabila dalam Wah, pertanyaan ada sedikit masalah, menyinggung sudah. atau kesalahan Enggak. bicara gitu. Enggak masalah itu aja, itu sudah enggak usah dirukan kalau hal-hal yang itu. Itu hal yang sudahlah, kalau kesalahan manusia mana yang enggak salah. Makin banyak orang ngomong, makin banyak dia salah. Tapi kalau makin banyak orang diam, makin jauh dia ke arah yang kebodohan. Orang diam itu mesti orang yang akhirnya menutup diri tuh.